Gen Podcast Gedong Edukatif dan Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Gen, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Selamat datang di Gen Podcast Gedong Tengan Edukatif dan Nasihat. Ngobrol ringan yang menghadirkan edukasi dan pembelajaran untuk keberkahan dunia akhirat. Bersama saya Nisa Nasution yang akan menemani teman-teman sekalian dalam beberapa waktu ke depan dengan obrolan yang menarik dan juga bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sertifikasi produk halal nih teman-teman, bersama dengan Bapak Samsul Ma'arif selaku penyuluh agama Islam KUA Gedong Tengan. Ya. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Nisa sehat? Alhamdulillah, selalu sehat, selalu semangat Pak. Alhamdulillah. Yeah. Kalau kita bicara soal sertifikasi produk halal Pak, sebenarnya apa sih itu Pak? Sertifikasi produk halal. Baik, sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Nisa yang kami hormati, kita akan berbicara terkait dengan sertifikat produk halal ya. Sertifikat produk halal itu apa? Sertifikat produk halal adalah pengakuan dari negara, pengakuan negara terkait dengan produk-produk yang beredar di wilayah Indonesia ini, baik itu produk ya macam-macam produk yang yang beredar di masyarakat itu terus mendapatkan legalitas dari negara melalui BPJPH. Nah, itu yang dinamakan sertifikasi halal. Itu menyangkut banyak hal ya, dari kemudian prosesnya, kemudian dari bahannya, dari pengemasannya, semuanya kita teliti melalui proses yang ya lumayan gitu. Kalau untuk kuota produk halal DIY sekarang berapa Pak? Nah, itu saya lupa update-nya ya. Kemarin itu sudah mau habis, kemudian ditambah lagi 1,5 juta lagi. 1,5 juta itu untuk Indonesia. Ya, jadi kita masih menunggu lagi informasi. Beberapa teman-teman sudah ada mulai gencar lagi, giat lagi. Kenapa? Karena memang kemarin pas mau habis gitu, fluktuatif, melambat. Kemudian dikasih 1,5 juta kuota lagi, semangat lagi. Nah, itu yang membangkitkan semangat dari teman-teman pendamping produk halal. Terus jadi pada berbondong-bondong gitu ya Pak, mendaftarkan produknya ya Pak. Betul. Nah, itu tetap kita sosialisasi ke masyarakat, kemudian ke UMKM yang belum gitu ya. Karena rata-rata ya UMKM itu ada yang dimintai data aja nggak mau, kan takut apa-apa. Kemudian ketika mau disertifikasi halal, wah jangan-jangan nanti kena pajak, jangan-jangan. Nah, itu hal-hal yang ditakuti UMKM, sehingga mereka ya saya sudah kayak gini aja sudah laris, saya dikira cukup gitu ya. Padahal penting untuk pensertifikatan produk halal itu. Berarti memang perlu adanya sosialisasi lebih lanjut ya Pak? Iya, penting sosialisasi ya, apalagi ya kita sebagai penyuluh atau pendamping produk halal mau tidak mau harus senantiasa sosialisasi. Karena efeknya ya nanti keuntungan itu bukan untuk negara saja, untuk mereka UMKM juga insya Allah jadi peningkatan produksinya juga bagus karena udah terpercaya. Dan masyarakat pun sekarang udah mulai cerdas bagaimana memilih produk-produk yang sudah ada label halalnya gitu. Begitu. Mungkin ada sahabat Gen yang belum tahu nih Pak, sebenarnya produk dan jenis usaha apa aja sih Pak yang harus memiliki sertifikat halal? Ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya, itu dari BPJPH itu produk-produk yang harus mendapatkan sertifikat halal, itu sertifikasi halal itu diantaranya adalah makanan minuman. Kemudian produk-produk olahan gitu ya, olahan itu makanan. Terus bahan bakunya juga misalnya tepung atau gula itu juga harus ada sertifikat halal. Kemudian kosmetik ya, kosmetik termasuk sabun dan kawan-kawannya itu juga harus ada sertifikasi produk halal. Bahkan penyembelihan pun juga harus ada.
penyembelihan hewan ayam, kemudian daging sapi, daging kambing itu juga harus ada. Semuanya melingkupi yang beredar di masyarakat, yang untuk kepentingan masyarakat itu wajib untuk memiliki sertifikat halal, produk halal. Itu. Kemudian Pak, untuk edukasi kita semua ya Pak ya, sebenarnya bagaimana sih Pak alur atau tahapan dalam penerbitan sertifikat halal itu? Oke, nah ini yang kadang menjadi masalah. Kadang ada orang yang lama, ribet prosesnya gitu ya. Ternyata ya kalau kita ya sebagai UMKM atau pelaku usaha gitu ya, kita diberi kemudahan. Satu, datang aja ke KUA. KUA itu rata-rata sudah ada pendamping produk halal gitu ya, petugas yang rata-rata penyuluh gitu ya. Kemudian minta tolong untuk dibuatkan sertifikat halal. Langkah pertama adalah kelengkapan data. Biasa P3H atau pelaku pendamping produk halal itu minta data untuk diisikan. Kalau belum mempunyai NIB, nomor induk berusaha, itu kita bantu juga. Ya, insya Allah mudah juga itu ya, asal datanya betul, kemudian nomor HP-nya atau emailnya masih aktif, wah itu bisa didaftarkan NIB. Nah, setelah dapat NIB nanti akan dibantu oleh P3H ya, pendamping produk halal itu. Kemudian dibantu untuk masuk ke sistem si halal. Nah, di sistem si halal itu semua data masuk, kemudian produknya apa, kemudian bahannya apa, prosesnya seperti apa. Nah, ini kita masuk di produk halal itu, di si halal. Di si halal itu nanti berproses. Ya, kita juga nanti melakukan kunjungan ke lokasi. Nah, jangan sampai kita hanya berdasarkan laporan saja. Cara bikinnya seperti apa, tempatnya gimana, airnya mengalir atau tidak, pakai sabun untuk pencuci itu bersih atau tidak, itu harus kita ada tahapan untuk ke lokasi. Nah, setelah itu nanti kita verifikasi, kita ajukan ke bagian bagian yang di si halal itu, nanti kemudian di MUI, kemudian nanti di bagian yang meng-ACC ini layak atau tidak, ini bisa atau tidak, kemudian nanti akan muncul sertifikat halal. Prosesnya kalau memang belum pernah mengetahui atau rata-rata kesulitan, tetapi insya Allah kita bantu, insya Allah nanti mudah untuk bisa mendapatkan sertifikat halal. Gitu. Kira-kira prosesnya itu berapa lama Pak kalau jadi itu? Tergantung yang di atas ya, tergantung yang di atas juga. Kadang proses itu seminggu bisa jadi, kadang 2 minggu juga jadi. Ada yang kadang berkeluh kesah gitu ya, saya sudah berbulan-bulan kok tidak jadi-jadi. Dulu pernah dibuatkan gitu kok nggak jadi-jadi. Ternyata miskomunikasi. Sebenarnya dari pendamping produk halal itu membutuhkan data apa yang itu harus dipenuhi, ternyata dari pelaku usaha tidak memberikan data, sehingga seolah-olah berhenti di situ. Pelaku usaha menunggu, padahal di sini juga ada tumpukan pengajuan yang lain. Nah itu jadi kadang gitu. Nah, itu yang bikin lama itu ya. Tapi yang cepat kalau tidak ada masalah apapun, lancar ya 1 minggu bisa kadang muncul. Langsung kita serahkan itu, langsung ke lokasi. Jadi bisa penyerahan itu juga di lokasi bisa, atau secara seremonial dilakukan di KUA masing-masing. Berarti memang untuk pelaku usaha yang bingung nih Pak, langkah paling awal itu bisa langsung datang ke KUA saja. Betul, langsung ke KUA, insya Allah nemui, saya mau bikin sertifikat halal produk saya gitu. Nah itu ada macam-macam. Nanti ketika biasanya petugas menanyakan produknya apa. Kalau produknya kue atau jajanan pasar itu sangat mudah. Atau yang tidak ada hubungannya dengan ayam atau daging-daging sembelihan itu mudah.
Nah, ini kalau ada hubungannya dengan bahan olahan, kemudian harus pakai ayam, kemudian daging yang lain, itu juga sumbernya daging itu penyembelihannya juga harus di RPH yang sudah mempunyai sertifikat halal. Tidak sembarang beli di pasar. Kemudian dibuat olahan itu dan tidak bisa. Gitu. Luar biasa sekali ya sahabat Gen sekalian ya. Kemudian terakhir nih Pak, apa pesan atau ajakan bagi para pelaku usaha agar mereka itu bisa sadar dan juga proaktif untuk mendaftarkan produk mereka? Ya, Sobat Gen dan UMKM pelaku usaha, baik makanan atau apapun yang beredar di Indonesia. Saya ingin sekali ya, jadi proses sertifikat halal itu sangat mudah. Yang kedua, proses sertifikat halal itu insya Allah akan menaikkan pendapatan kita, dan kita akan menjaga dari kualitas agar terhindar dari hal-hal yang subhat, hal-hal yang haram. Nah, kemudian mari betul-betul kita sebagai umat Islam, sebagai pelaku usaha, karena konsumen kita rata-rata juga orang muslim, maka kita sosialisasi bersama-sama, kita gaungkan bersama, cintai produk-produk halal. Nah, utamakan yang halal, yang lain nomor sekian ya, yang pertama halal dulu. Jadi kalau kita makan makanan yang halal, insya Allah kita dan keluarga kita akan sehat, selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Luar biasa sekali ya Pak ya, obrolan kita hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Sahabat yang sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung episode kita kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah menyaksikan sampai akhir. Saya Nisa Nasution dan juga Bapak Syamsul Ma'arif. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.